Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jamasbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kita pun kelak akan dibangkitkan oleh Allah pada tempat yang dimuliakannya, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya boleh lepas ini nggak Pak? Agak susah, rada angel. Karena kalau pakai kacamata, pakai masker berembun, nggak bisa baca. Hadirin dirahmati Allah, saya diamanahi oleh panitia untuk berbicara masalah menata hati menuju qalbun salim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang hidup itu masing-masing beda-beda pemikirannya tentang sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Ada orang yang nanti akan berbahagia yang memiliki benda tertentu itu yang sangat dicintai dan berharga sekali. Tapi bagi kita hadirin dirahmati Allah, yang sangat berharga dalam diri kita ini yang perlu kita jaga, yaitu hati kita. Kenapa hadirin berbahagia hati kita itu perlu dijaga? Karena dia merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam hidup kita. Karena hadirin, ketika hati kita ini nanti cacat, ketika hati kita ini sakit, ketika hati ini kotor, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak menerima. Allah tidak menerima orang yang kembali kepadanya dalam keadaan hati yang penuh dengan penyakit, hati yang penuh dengan penyakit. Makanya sering kita dengar hadirin dirahmati Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta dan alat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika badan kita itu sakit, kita gelisah. Ketika kita pusing, kita gelisah. Ketika kita sakit perut, nggak enak. Ketika pegel-pegel, nggak enak. Tapi ketika kemudian hadirin dirahmati Allah, ada yang terkait dengan masalah hati, kita ada ya yang kemudian biasa-biasa saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang punya penyakit di dalam hatinya tapi dia tidak merasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah berkaca, tidak pernah bertanya, tidak pernah mendengar. Padahal hatinya itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penyakit hati.
Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia, mohon maaf hadirin, dia tidak pernah mendeteksi, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah kemudian mendalami dirinya sendiri, maka hadirin dirahmati Allah nggak tahu kalau dirinya itu sakit, hadirin berbahagia. Kalau hatinya itu sakit, hadirin dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati banyak, Pak, ya. Nanti buku-buku terkait dengan masalah penyakit hati itu sangat luar biasa banyaknya. Hadirin berbahagia, saya bersyukur saya diberikan materi ini karena saya juga bisa melihat penyakit saya. Jadi ketika mau ngasih materi, Pak, saya baca, wah ini nasihat ini buat saya juga, ini berbahagia, terutama buat diri saya yang berbahagia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kenapa kita nggak dikatakan nggak menyadari berbahagia? Karena kadang kita nggak punya waktu hadirin berbahagia, nggak punya waktu untuk mendeteksi diri kita, untuk melihat diri kita hadirin berbahagia. Apakah saya ini punya penyakit ya, hati saya ini, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ya, nanti kita pelan-pelan ya, saya nggak sistematis nih hadirin berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang bersih adalah hati yang kemudian dia terlepas dari kotoran-kotoran, ya, kotoran-kotoran tadi. Misalnya hadirin berbahagia begini, ketika kita beramal hadirin berbahagia, maka di dalam Al-Quran itu kita sering mendengar walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu, ya, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala hadirin berbahagia mengatakan ahsanu, artinya yang terbaik amalnya. Ini hadirin berbahagia kemudian dirinci oleh para ulama, ahsanu amalan, itu amal yang ikhlas, amal yang soleh, yaitu niatnya bersih karena Allah, kemudian caranya benar, ya, karena syariat. Hadirin dirahmati Allah, ketika kita berbicara masalah baik amal yang berbahagia, maka kita nggak bicara lagi hadirin berbahagia yang paling banyak. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat, siapa yang paling tinggi, hadirin, tidak. Tapi baik nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kita hadirin dirahmati Allah melihat orang amalnya sedikit, kemudian kita menganggap diri kita lebih banyak. Nanti dulu, kira-kira hadirin berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernilai baik atau tidak? Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita mendengar penceramah, kelak hamba Allah itu dibangkitkan oleh Allah, ya, ditanya satu persatu, hadirin dirahmati Allah, ya, kamu kerjanya apa, amalmu apa di dunia? Hadirin berbahagia, dia ngaku, hadirin berbahagia, saya suka baca Quran ya Allah di dunia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hadirin berbahagia, menyuruh malaikat memasukkan neraka. Kenapa? Kamu bohong, karena kamu di dunia itu baca Quran, kepengen dianggap suaramu merdu, baik, bagus, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ujian bagi para qori, para imam, ujian. Saya dulu punya teman yang berbahagia, kalau sholat tadi berbahagia, masya Allah, luar biasa, ya, nangis hadirin yang dengerin. Tapi sampai rumah istrinya juga nangis terus sama suaminya yang berbahagia, ya, karena nggak sesuai kelakuannya sama bacaan Qurannya. Terakhir nangisnya luar biasa. Kenapa? Karena kawin lagi, hadirin berbahagia. Tambah nangis lagi, kenapa? Dicerai istrinya, hadirin berbahagia. Naudzubillah min dzalika, hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah, karena itu kita berlindung, hadirin berbahagia, dari indahnya amal dilihat oleh manusia.
Biarlah hadirin berbahagia, Allah saja yang melihat amal kita itu baik, hadirin dirahmati Allah. Karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu nggak akan teredo kalau hati kita itu bersih, nggak hadirin berbahagia. Kita akan senantiasa hadirin berbahagia itu digondeli, hadirin berbahagia, direcoki, ya, diganggu oleh syaitan hadirin berbahagia ketika kita beramal. Makanya hadirin berbahagia, kalau lagi baca Quran itu hadirin berbahagia, oh syaitan itu ini. Tuh lihat pada manggut-manggut semua tuh, wah, tuh, ya, ya, tuh lihat pada nangis semua hadirin berbahagia. Itu makanya kemudian hadirin berbahagia, kalau seorang ustadz, ya, seorang itu habis jamaahnya terpaku begitu hadirin berbahagia, selesai itu dia harus istighfar banyak-banyak hadirin berbahagia, ya, apa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin berbahagia, Allah yang Maha Suci ini, Allah yang membuat si ustaz tadi bisa ngomong, hadirin berbahagia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya saya nggak bisa ngomong, Bapak nggak bisa dengar apa-apa, hadirin berbahagia. Itu semua karena Allah. Allah lah yang patut dipuji, hadirin berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya pengalaman, Pak. Begitu sholat itu, Pak, kadang-kadang kan suka ada enak, Pak, ya, suka enak ya. Begitu nadanya dimainin, artinya asik dengan tajwidnya itu, Pak, ya, langsung ayat berikutnya lupa, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini hadirin berbahagia, rupanya setan nyelip di situ hadirin berbahagia supaya tuh kan kamu hebat jadi imam, begitu hadirin berbahagia, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak pengen hadirin berbahagia, ya, amal kita itu dipuji, ya. Biarin dibilang jelek, nggak apa-apa hadirin berbahagia oleh orang, terserah. Daripada hadirin berbahagia dipuji, hadirin berbahagia membuat kita ini hidungnya gede, kupingnya gede, nanti nggak ikhlas hadirin berbahagia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba Allah dibangkitkan lagi hadirin berbahagia, ya. Ditanya apa kerjamu? Saya sering beramal sedekah ini itu, hadirin berbahagia. Tapi Allah mengatakan bohong kamu. Kenapa? Kamu itu beramal supaya ingin dianggap dermawan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duh, kalau gitu gimana ini, ya. Hadirin berbahagia, pengen beramal takut nanti dibilang nggak ikhlas, hadirin, lebih baik nggak beramal. Kalau kita nggak beramal, setan berhasil juga itu hadirin berbahagia gangguin kita, gitu, ya. Lalu gimana? Amal terus hadirin berbahagia. Semakin banyak amal kita, barangkali hadirin berbahagia dari 10 ya 2 yang bersih, ya alhamdulillah. Ketimbang hadirin berbahagia kita tahan amal, justru takut komentar, katanya, wow, ya nanti takut dianggap hebat, takut dianggap ini berbahagia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, beraninya luar biasa, ngaku di hadapan Allah. Tapi hadirin berbahagia, Allah nggak bisa dibohongi. Kamu bohong, kamu berjuang begini begitu, ingin dianggap kamu itu sebagai seorang pemberani, ya. Makanya hadirin berbahagia, ambil itu, ya, ambil itu gelar-gelar pujian-pujian dari manusia, bahwa kamu itu tidak mengharapkan, ya, yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau gitu berat, ya. Memang berat hadirin berbahagia. Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang salafus salih, mengatakan yang paling berat itu memang menjaga keikhlasan dan berbahagia, karena dia yang mengotori hati kita hadirin berbahagia, sampai kita kemudian hadirin dirahmati Allah menghadap kepada Allah hadirin berbahagia, ternyata di scan hadirin berbahagia, masih ada virusnya ini hadirin berbahagia, masih ada virusnya hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau dalam kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala berbahagia, kita perlu menjaga yang namanya keikhlasan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hubungan kita dengan manusia juga begitu hadirin berbahagia. Nanti ada sesuatu, ya, yang dia itu hadirin dirahmati Allah, pekerjaannya terkait nyangkut dengan hati kita, ya. Kalau kita berinteraksi itu biasa, Pak, Bu, itu suka ada yang namanya konflik, itu biasa. Hadirin berbahagia,
kalau dalam kehidupan sehari-hari itu marah itu biasa Pak kadang ya, apalagi kita manusia yang penuh lemah ya. Kalau ada orang nanya, Ustadz pernah marah nggak? Pernah hadirin ya. Suka marahin istri nggak? Pernah hadirin, ngaku deh. Tapi Pak ya, saya bersyukur kepada Allah di berbahagia, karena kalau habis marah itu saya nyesel Pak, Bu, nyesel. Terus hadirin berbahagia, saya keluar, saya cari bakso hadirin berbahagia, karena istri saya senangnya bakso hadirin ya, saya cari. Habis dikasih bakso dia senyum, saya senang hadirin berbahagia ya. Besok kalau saya marah lagi, istri saya pasti mikirnya nih bakso bakal datang nih ya. Lama-lama saya kurang sering bawa bakso, lama-lama istrinya saya gemuk hadirin ya. Wah ini kalau gitu baksonya perlu dikurangi, artinya marahnya harus dikurangi hadirin berbahagia. Tapi istri saya nggak nagih, kok nggak marah, kok nggak bawa bakso. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berinteraksi dengan orang itu biasa Pak. Ada orang tersinggung hadirin berbahagia, kadang-kadang. Ada orang marah dengan kita kadang-kadang. Karenanya itu hadirin dirahmati Allah, kita harus hadirin berbahagia ini menghapus yang seperti ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada nggak orang yang menyakiti kita dalam hidup ini? Ada. Ada nggak orang yang bikin hati kita ini nggak enak? Ada hadirin berbahagia. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu gimana? Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu gambaran. Bapak kan suka naik motor Pak ya, saya suka naik motor hadirin. Naik motor, di depan kita ada orang hadirin berbahagia, naik, tiba-tiba buang ludah itu Pak, gitu hadirin berbahagia. Kita di belakang hadirin berbahagia. Gimana Pak? Hadirin, mau dinasihati, takut salah sangka hadirin berbahagia ya. Ya udahlah hadirin berbahagia, urusan kesalahannya dia itu sama Allah nanti, sama kita itu hadirin berbahagia dia punya salah. Tapi hadirin berbahagia kalau disimpan, buat apa disimpan hadirin? Dia salah emang sama kita, tapi buat apa disimpan hadirin berbahagia? Kalau disimpan terus manfaatnya apa buat kita? Hadirin, manfaatnya apa? Semakin kita ingat, semakin kita sakit hadirin. Semakin kita ingat, semakin kita jengkel hadirin. Semakin kita ingat, semakin kita marah hadirin berbahagia. Lalu gimana hadirin berbahagia? Mau nggak mau ya hadirin diikhlaskan. Kesalahan orang itu diikhlaskan. Ya mungkin dia pikir hadirin berbahagia lupa kalau ini di jalan, dipikir di WC hadirin berbahagia ya. Ludah sembarangan. Kadang-kadang hadirin berbahagia, saya pernah itu naik motor berbagai asik-asik, di depan saya mobil bagus Innova, tiba-tiba Aqua, buang botol Aqua di jalan berbahagia. Masya Allah, mobilnya bagus, dia sudah pintar merawat mobil tapi nggak tahu cara buang sampah, kasihan banget tadi berbahagia ya. Aduh, mungkin dulunya nggak masuk PAUD ini berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berinteraksi dengan orang, kadang-kadang orang nggak sengaja berbahagia terhadap kita, tapi ada juga yang sengaja. Hadirin, ada orang nggak sengaja ya, salah sendalnya berbahagia ya, sendal kita dipakai. Hadirin berbahagia ya, yang pakai kita lihat lagi hadirin berbahagia ya, hadirin. Dia merasa beli lagi hadirin berbahagia. Ya udahlah, ikhlaskan sajalah. Masa gara-gara sendal menahan orang nggak bisa masuk surga, kan kasihan nanti berbahagia ya, buat diikhlaskan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau nggak sengaja. Kalau sengaja gimana hadirin berbahagia? Yang sengaja itu hadirin berbahagia ya, ada orang maki-maki kita di depan orang hadirin berbahagia ya. Yang sengaja itu hadirin berbahagia mengambil hak kita ya, dengan sengaja. Yang sengaja gimana lagi hadirin berbahagia? Itu mengambil hak yang paling asasi ya. Apa itu hadirin berbahagia? Suami kita diambil. Wah, bisa. Berat nggak Bu?
paling berat istri kita diambil, itu paling berat hadirin. Tapi ada nggak kenyataannya? Ada. Hadirin berbahagia. Lalu kalau sudah terjadi seperti itu, gimana hadirin berbahagia? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya istrinya diambil, yang ngambil nggak jauh lagi rumahnya. Aduh, hadirin berbahagia ya. Tiap hari dilihat tadi. Ya, astagfirullahaladzim. Hadirin berbahagia. Kita mau marah, hadirin. Udah kecantol orang, hadirin berbahagia, gimana? Mau dibalikin, udah bekas hadirin ya. Cari yang lain aja lah hadirin berbahagia. Lalu gimana? Sakit nggak? Oh sakit hadirin. Orang itu mohon maaf loh, waktu remaja dulu hadirin berbahagia, kalau begitu patah hati dunia itu gelap katanya hadirin berbahagia ya. Makanya ada orang itu hadirin berbahagia, begitu patah hati, diputusin sama pacarnya, itu ada yang minum baygon, ada yang nabrak tiang listrik, ada yang kecebur di selokan, hadirin berbahagia. Kenapa? Dunia gelap hadirin, nggak bisa membedain air jeruk sama baygon, nggak bisa hadirin berbahagia. Nggak bisa dia bedain jalan lurus sama tiang lurus, hadirin berbahagia. Nggak bisa bedain. Udah gelap hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah, gimana kalau udah sakit seperti itu hadirin berbahagia? Aduh, ya Allah, Bapak Ibu, kalau kita dendam, hadirin berbahagia, besok kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Hatimu penuh dengan dendam di sini. Hatimu penuh dengan benci di sini. Lalu gimana ya Allah, apakah harus melupakan sakitnya seperti itu? Itu hadirin berbahagia, tugas berat kita. Ya, tugas berat kita itu hadirin berbahagia, maafkan. Lalu nanti urusan dia gimana? Urusan dia sama Allah hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita hadirin dirahmati Allah, memaafkan kesalahan orang yang salah sama kita seperti itu hadirin berbahagia, itu kita punya kartu VIP besok masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin dirahmati Allah, ada sahabat Rasulullah itu, yang Rasulullah itu sampai hadirin berbahagia beberapa hari mengatakan, ini ada ahli surga mau datang. Sahabat yang lain lihat, kok yang dibilang ahli surga gini-gini aja sih. Besok dibilang begitu lagi, penasaran. Sampai hadirin berbahagia sahabat yang lain coba menyelidiki, kira-kira amalan unggulannya apa ya? Bacaan Qur'annya dinilai, hadirin berbahagia, kayaknya hebatan saya deh. Sholat sunatnya kayaknya hebatan saya, ininya hebatan saya. Penasaran akhirnya nanya, kamu amalannya apa sih? Kok kata Rasulullah kamu itu ahli surga? Dia bilang begini, saya itu katanya belum tidur, belum tertidur sebelum saya meyakini bahwa saya tidak menyimpan sedikit pun benci dan dendam pada orang lain. Aduh. Dan saya belum tidur hadirin berbahagia sebelum saya itu yakin bahwa saya tidak punya kesalahan terhadap orang lain. Kalau sekarang kan gampang hadirin, kita punya salah sama orang lain nggak usah dicari hadirin orangnya, cukup di WA ya. Mohon maaf ya gini-gini. Kalau udah WA udah cukup hadirin. Ya, WA sama tanda begini ya, itu berarti kita sudah bendera putih kita. Nanti adapun yang sana itu bilang ya terserah mereka, bagi kita udah minta ampun. Nah, dia berbahagia adalah bagaimana melupakan orang yang kemudian berbahagia, yang sudah luar biasa menyakiti diri kita, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bilang ya saya maafin, kalau ketemu itu kerjaannya mulut sama tangan, ya saya maafin. Tapi saya pernah lihat loh hadirin, dalam acara apa sawalan begitu, itu ada hadirin berbahagia. Ini seorang ibu, mohon maaf loh, kebetulan ibu-ibu contohnya nih yang saya lihat. Begitu yang sini minta maaf, sini minta maaf, yang satu ngomong ya sementara saya maafin, katanya berbahagia. Saya dengar hadirin berbahagia, kok pakai sementara hadirin berbahagia ya. Ini hadirin berbahagia kayak sinetron aja bersambung hadirin berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pekerjaan berat Pak Bu ya. Pekerjaan berat bagaimana? Bukan cuma memaafkan hadirin,
tapi menghapus hadirin berbahagia kesalahan orang itu di dalam diri kita. Kalau cuman memaafkan hadirin berbahagia, gampang kita mau mohon maaf ya, klik kirim atau ketemu minta maaf. Hadirin berbahagia, tapi hadirin berbahagia apakah masih tersimpan di sini? Untuk ngetesnya gimana hadirin berbahagia? Tersimpan sampai di sini nggak? Ketemu sama orang itu, ketemu hadirin berbahagia. Kemudian bisa senyum nggak kita? Kalau senyum kita hadirin berbahagia masih kira-kira kurang wajar gitu ya, masih kurang manis, berarti masih ada asinnya hadirin berbahagia ya. Ini karena hadirin berbahagia, mohon maaf loh hadirin berbahagia ya, kalau kita menyimpan di sini dendam dan benci itu nggak bisa disembunyikan di sini, nggak bisa ya hadirin berbahagia. Lalu gimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Datangi orang itu, kasih hadirin berbahagia. Kasih apa? Kasih kue. Nanti kalau dibilang oh begini aja, itu berarti kita tambah diuji oleh Allah ya. Karena hadirin berbahagia, kadang ujian seperti itu, kita sudah deketi dia, sudah kita kasih ini, gini aja kok dikasih-kasih. Komentarnya begitu, berarti pahala kita makin banyak gitu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali hadirin kepada orang yang menyakiti kita tadi. Lalu gimana hadirin berbahagia terhadap orang yang seperti ini hadirin berbahagia? Si A misalnya kita hadirin berbahagia, si A kemudian mengambil hak kita hadirin berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah terangkan ya, kita sudah terangkan, kita sudah jelaskan, itu sisa selebihnya hadirin berbahagia urusan Allah. Urusan kita seperti apa? Urusan kita adalah jangan sampai kita menyimpan dendam, benci ya. Lalu gimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Doakan orang itu hadirin berbahagia ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doakan orang itu, mintakan ampun. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan ya Allah, maafkanlah kesalahan si fulan. Hadirin berbahagia, sebutin namanya. Hadirin, berat nggak kira-kira? Di awal berat Bu, Pak, Bu, berat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah perlahan-lahan enggak ya, karena biasanya yang berat itu pertamanya, selebihnya itu nanti Allah kasih keringanan. Ini dalam rangka kita menjaga hati kita hadirin berbahagia. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah tapi hadirin berbahagia masih ada dendam, masih ada benci hadirin di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi tadi hadirin berbahagia ya, ketika sahabat Rasulullah yang tadi dikatakan hadirin berbahagia, dia tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci sedikit pun, sehingga kemudian dia bisa tidur hadirin berbahagia ya, bisa tidur dengan tenang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nyimpan tadi benci sama orang lain dan berbahagia, tuh maafin. Rugi nggak? Nggak hadirin berbahagia. Kita mendoakan orang lain dan berbahagia, minta mohonkan ampun orang lain, itu kembali juga pada kita. Itu kita juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau hadirin berbahagia ikhlas seperti itu ya. Jadi kan udah nyakiti kita, ya itu urusan Allah, nanti hadirin berbahagia. Nanti kita akan mendapat hadirin berbahagia hak yang sangat luar biasa di akhirat kelak ya. Tapi tugas kita adalah memaafkan dan berbahagia. Tidak kemudian kita memelihara dendam, tidak memelihara benci yang membuat kita itu sakit hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, saya pernah deh. Saya itu hadirin berbahagia dulu udah lama sekali dimintai doa hadirin berbahagia di salah satu tempat ya. Ini katanya bapaknya sakit hadirin, terus anaknya bilang kemungkinan Pak, katanya ini dikerjain sama temennya, katanya gitu hadirin berbahagia. Tahu dikerjain sama temennya hadirin berbahagia ya, maksudnya itu diguna-guna begitu. Tolong didoakan Pak katanya, supaya hadirin berbahagia bapak ini ya sembuh lah katanya gitu. Hadirin, saya itu nggak bisa tahu, nggak ngerti hadirin berbahagia. Orang yang kena guna-guna, kena sihir nggak tahu. Tapi kalau orang sakit geletak tahu hadirin berbahagia lagi sakit. Hadirin berbahagia, langkah yang saya lakukan adalah begini hadirin berbahagia. Ya, Bapak
Pertama, buang prasangka dulu. Buang prasangka di sini kalau bapak itu ada yang ngerja. Pertama itu, barangkali sakit kita ini ya adalah kehendak Allah untuk menghapuskan kesalahan kita. Bapak buang ya kesalahan. Pertama, tidak boleh menyangka siapa ya, hadirin dirahmati Allah. Kemudian hadirin berbahagia, sepakat Bapak? Ya sepakat. Kalau sepakat mari kita berdoa bersama Pak. Ya doa hadirin berbahagia, saya bacakan doa-doa terus hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya coba baca doa yang kaitannya dengan kalau ada sihir begitu ya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa juga Pak. Ternyata memang ini sakit beneran. Jadi selama ini ibunya, anaknya menyangka bapaknya ini hadirin ini bermasalah dengan seseorang hadirin, dan itu menjadi ada di kepalanya. Alhamdulillah hadirin berbahagia, saya ketika itu datang menasihati, pokoknya bersihkan, pikirkan, jangan menganggap bapak ini dikerjain orang. Nanti kalau seandainya betul itu hadirin berbahagia, kita nggak baik. Kalau nggak betul itu fitnah hadirin berbahagia. Ya. Hadirin berbahagia, ini kejadian betul-betul hadirin. Ya, saya doakan, saya campur doa dikit ruqyah itu begini, tapi nggak ada reaksi. Hadirin menjelang asar itu hadirin berbahagia, saya pamit dulu sholat masih di rumahnya. Sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sholat, ketika saya sholat itu kemudian dia muntah hadirin berbahagia, muntah. Setelah muntah ternyata napasnya udah nggak ada hadirin berbahagia, meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kumpuli istrinya, anaknya. Tadi lihat ya, dengar ya, saya menasihati Bapak, menasihati semua, jangan berprasangka buruk pada ini dan bahagia. Ya, dan alhamdulillah Bapak ini tadi sudah mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian hadirin bahagia, saya ajak dia berdoa bareng. Jadi sekali lagi jangan berprasangka buruk. Barangkali itulah dosa-dosa yang ingin dihapuskan oleh Allah dari diri kita. Udah datang anaknya dari luar negeri hadirin bahagia, nggak terima hadirin bahagia, kok didoain mati katanya gitu. Saya bilang nih ketinggian sekolahnya hadirin bahagia ya. Dia nggak lihat prosesnya hadirin yang berbahagia. Dia nggak lihat prosesnya hadirin berbahagia. Dia nggak lihat doa yang saya ajarkan hadirin berbahagia. Saya bimbing bapaknya itu. Tapi hadirin berbahagia yang lucu lagi, kok habis didoain mati katanya gitu. Untung mohon maaf loh hadirin berbahagia. Kan ada praktek doa itu pakai dipukul-pukul gitu ya, diapain. Untung saya nggak sentuh sama sekali. Kalau saya sentuh dikit aja hadirin berbahagia, dipiralkan. Wah, saya bisa dilaporin hadirin berbahagia ya. Tapi ini dulu kejadiannya udah lama Pak, ya kira-kira tahun 90-an berapa itu ya. Hadirin dirahmati Allah, makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Coba Bapak, kalau kita sakit kita berpikiran hadirin berbahagia kita ada yang ngerjain itu hadirin berbahagia, kita menghadap kepada Allah hadirin berbahagia, kita mati dalam keadaan hadirin berbahagia membawa prasangka buruk kepada orang lain hadirin berbahagia. Bukan cuma itu hadirin berbahagia, itu semua nanti istrinya, anaknya, ininya itu hari berprasangka semua di berbahagia. Ini dikerjain sama itu, ini dikerjain sama itu. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau udah orang tua kita sudah sakit, jangan sekali-kali kita nyari orang pinter, ya, apalagi nyari orang bodoh, ya. Kadang-kadang aneh-aneh Pak, ya. Aneh-aneh yang membuat hadirin berbahagia, seharusnya hadirin berbahagia dengan kebersihan hati. Hadirin berbahagia, ini justru hadirin berbahagia orang mau menghadap kepada Allah dikasih bekal buruk hadirin berbahagia, dan ini banyak sekali hadirin berbahagia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu ketahui ya, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita hadirin berbahagia, maka hadirin berbahagia kita itu dibersihkan hati kita hadirin berbahagia dari dosa-dosa. Ya. Dibersihkan oleh Allah hadirin berbahagia.
Cara pembersihannya bagaimana? Hadirin, yang pertama kita dibersihkan dari berbahagia. Kita senang sekali kita beristighfar, ya. Kita senang sekali mohon ampun pada Allah. Itu caranya Allah, hadirin. Maka ini dosa kita dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, hadirin berbahagia. Bisa jadi hadirin berbahagia kita senang betul beramal, hadirin berbahagia, ya. Senang beramal, hadirin berbahagia. Maksudnya senang beramal, senang sedekah. Kalau penceramah ya senang ceramah gitu. Saya kalau hari seminggu nggak ceramah gatel, hadirin. Ya maksudnya kepengen ngomong gitu loh, maksudnya gitu. Karena semakin ngomong semakin tahu kira-kira di berbahagia kebutuhan tuh apa gitu ya. Semakin belajar. Hadirin berbahagia ya, pengennya amal terus hadirin berbahagia. Berarti hadirin berbahagia orang ini menuju kebersihan hati, hadirin berbahagia. Hadirin dirahmati Allah, ada seorang ibu hadirin berbahagia. Ini contohnya hadirin berbahagia. Bagaimana Allah itu hadirin berbahagia membuat hambanya itu ketika dia sayang hadirin berbahagia sampai akhir hayatnya hadirin berbahagia masih hadirin berbahagia, ini tertinggal amalnya nih hadirin berbahagia. Jadi ada seorang ibu Pak, janda hadirin berbahagia, udah tua. Hadirin kerjaannya cuma buruh masak. Kalau ada orang punya gawe itu ya dia jadi bantu-bantu, nanti dapat uang. Setiap dapat uang hadirin ya, padahal dia juga janda nggak punya pensiunan, ya cari janda yang lain yang susah dikasih, anak yatim kasih, begitu terus hadirin berbahagia. Menjelang meninggal berbahagia dia cari itu anak yatim yang biasa di sini. Itu cerita, ini cerita betulan Pak. Saya dibilang apa hadirin berbahagia ya, sebelum meninggal itu dia cari itu sih, ada anak yatim dicari. Kemana sih nak? Ini duit dari kemarin dipegangin terus katanya, ini buat itu katanya, berbahagia. Ya nggak ketemu, besok dipegangin lagi sampai kemudian meninggal, berbahagia. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya luar biasa indahnya ketika kita kemudian menghadap kepada Allah, Allah yang membersihkan kita, berbahagia. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Allah berbahagia membersihkan diri kita. Makanya itu bisa jadi juga karena doa kita minta dibersihkan, ya. Pengennya hadirin berbahagia kita masuk di akhirat itu hasanah, di dunia ini hasanah dan bebas dari api neraka. Makanya dibersihkan dulu di dunia ini, hadirin berbahagia. Yang berikut hadirin berbahagia bisa jadi yang ketiga, kita dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita, hadirin berbahagia. Tapi hadirin berbahagia, yang ini kadang-kadang kita nggak suka. Lewat sakit hadirin yang berbahagia, ya, lewat susah, lewat sakit Pak. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bahagia hati kita ini, kita menghadap kepada Allah hadirin berbahagia, ya, sakit kita itu hadirin berbahagia dikasih sakit kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita harus berprasangka baik kepada Allah. Masih berapa menit ya Bu ya? Kalau piring udah keluar perasaan udah deket banget ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Allah juga nggak boleh hadirin kita prasangka buruk. Bapak, saya ada pengalaman nih Pak. Ada orang hadirin berbahagia, ya ketika muda hadirin berbahagia, hidup itu seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan dan berbahagia. Suami kerja, istri kerja, anak satu Pak. Apa susahnya Pak? Dua-duanya pegawai negeri Pak. Ya, duit lancar, nggak usah begini hadirin, nggak usah nangis-nangis. Tanggal 1 masuk rekening hadirin berbahagia. Ya, hadirin, mohon maaf, orang ini nggak sholat tadi. Orang-orang sholat di masjid nggak mau dia. Pengajian nggak mau datang hadirin berbahagia. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya ya barangkali ada ada doa yang terselip dalam dirinya, atau doa terselip dari orang tuanya.
atau doa yang terselip dari sahabat-sahabatnya. Hadirin dirahmati Allah, menjelang pensiun ternyata dia hadir berbahagia itu kembali ke jalan yang benar. Dia sholat, hadirin, rajin dengerin pengajian, mulai hadirin berbahagia. Tapi masalahnya, hadirin, masalahnya apa ya? Mulailah satu persatu hadirin berbahagia, sakitnya muncul hadirin berbahagia. Sakitnya berat-berat hadirin, harus dioperasi. Belum selesai ini, kemudian ini lagi. Istrinya juga sakit dan berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pertanyaan kita atau orang yang awam yang berbahagia, ya Allah, kenapa justru ketika aku ingin kembali kepadamu ya Allah, kau kasih seperti ini ya Allah? Kalau itu pertanyaan dari orang yang awam. Tapi hadirin berbahagia, kalau perkataan orang yang kemudian menyelami bahasa Allah, hadirin berbahagia, maksudnya kenapa Allah seperti ini? Allah sayang, hadirin berbahagia. Allah ingin bersihkan kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin dirahmati Allah, dengan sakit kita Allah hapus dosa kita, hadirin berbahagia. Ya, Bu, mohon maaf loh. Kanker tuh sakit gak, Bu? Sakit, hadirin berbahagia. Kalau orang kena kanker itu sakit katanya. Sampai luar biasa, nyut gitu. Ya Pak, hadirin berbahagia, sakitnya luar biasa katanya. Hadirin, dalam hadis itu seorang muslim kalau kena duri saja, kena duri ini sakit, ya aduh, itu hadirin kita ikhlas, maka hadirin berbahagia, Allah catat kebaikan. Satu, Allah hapus keburukan. Satu, duri loh Pak. Kalau beling, wah tambah hadirin. Tusuk sate, tambah hadirin. Ya. Kanker, itu sakitnya nyut-nyutnya itu Bu, luar biasa. Nah, hadirin berbahagia, setiap denyutan sakit itulah hadirin rahmati Allah Subhanahu. Allah hapus, hadirin berbahagia. Allah hapus dosa-dosa kita, hadirin berbahagia. Jadi hadirin berbahagia, ketika Allah berikan kebaikan bagi seorang hamba itu, hadirin berbahagia, ya sering kita dengar hadirin berbahagia hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah uji dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita, maka kita dikasih sakit dan luar. Jam saya kok nggak jalan-jalan ya? 5 menit lagi? 4 menit lagi. Hadirin, ceritanya masih banyak nih, tapi insya Allah kita sambung tahun depan ya Bu ya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semangat kita bagaimana kita membersihkan diri kita, dan di bulan Ramadan ini merupakan bulan hari berbahagia pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, hadirin berbahagia, agar dosa-dosa kita yang nampak, yang tersembunyi, yang kita sadari, yang kita tidak sadari, hadirin berbahagia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau putus di tengah jalan itu paling nggak enak, lebih baik saya sudahi saja. Dan sekali lagi mohon ampun yang sebesar-besarnya kalau ada kelemahan, kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian kultum saya pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.